Ya aku sih nggak ngajarin nggak bener. Biasanya kalau dulu yang paling cepet novel tuh kalau yang merangsang anak muda cepet tuh ya. Kayak siapa namanya? Kalau zaman dulu ini Carter misalnya gitu. Atau setensilan yang jorok itu rajin bacanya anak-anak muda. Cepet banget. Udah gitu bacanya sambil gelisah. Oh, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alam. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aki. Oh, lagi apa? Baca Quran. Lagi baca Quran. Iya. Bagus. Daripada bacain temen bulan puasa. Lagi zaman juga tuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Aki datang ngabuburit lagi. Baca Quran tadi surat apa tadi? Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra. Udah sampai Al-Alaq. Oh, pantesan hebat. Hari ini kan hari ke-17 ya, Ramadan ya. Iya, Ki. Hari ke-17 Ramadan berarti hari nuzulul Quran. Artinya turunnya Al-Quran. Oh, benar-benar Alhamdulillah. Begitu, Ki. Itu surat, kalau menurut sejarahnya, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bentuk wahyu. Iqra, bacalah. Oh, Masya Allah. Bacalah. Kan ada terjemahan di situ kan. Jadi kita diwajibkan untuk membaca. Nggak ada pelajaran ya Allah. Tontonlah TikTok, nggak ada. Tontonlah YouTube, nggak ada. Kan belum ada waktu itu. Yang ada suruh membaca. Dengan perantaraan apa? Yaitu kalam, yaitu tulisan. Baca. Sebab apa? Kalau membaca itu adalah peradaban awal yang diajarkan. Agar manusia dengan membacakan jendela dunianya terbuka. Gak ada orang bisa nulis tanpa pernah membaca. Jadi makanya bukan menulis, tulislah, gak ada, bacalah. Gitu. Walaupun Rasulullah pada saat itu belum bisa membaca, diajarkan oleh malaikat. Hebat ya. Jadi kalau orang gak membaca, akibatnya nanti kalau itu kalimatnya, kalau menurut para ustadz itu kalimatnya kalimat perintah, maka hukumnya jadi wajib membaca. Kalau kita nggak ngebaca nggak bisa. Lu suka baca buku apa aja? Novel suka kok. Selain Al-Quran. Novel, Bagus. baca. Novel untuk bisa mengetahui tentang sastra, Iya. tentang keindahan. Bagus. Baca buku sains boleh, buku-buku agama, buku hadis, segala macam. Baca kitab-kitab yang mengajarkan banyak hal. Baca-baca tafsir. Ya, baca semuanya. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Riyadhus Shalihin, segala macam. Baca. Banyak ilmu di situ. Dengan membaca itu, apalagi sekarang tanggal 17 turunnya Al-Quran, kata Allah apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Wah, sesungguhnya di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Untuk apa dan sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wah, dahsyat itu. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Wa bainati minal huda wal furqan. Dan itu selain petunjuk juga adalah apa? Pembeda, membedakan orang yang hak batil itu ada di Al-Quran, halal haram ada di situ. Udah ada bagi-bagiannya. Orang beriman dan tidak beriman ada di situ, lengkap itu. Gitu. Bagus lah, cocok lah. Tapi kita nggak ganggu dong, lagi. Enggak, Ki, nggak apa-apa kan. Ngobrol juga banyak manfaat, Ki. Jadi penting membaca. Penting. Sebab kalau orang tidak membaca pasti akibatnya dua. Pertama pasti ngalami kebodohan, karena nggak punya pengetahuan. Kalau kebodohan itu saudara sepupunya sama kemiskinan. Begitu kan, nggak punya pengetahuan susah cari makan, cari nafkah. Bagaimana kamu bisa nyetir mobil kamu nggak bisa baca? Betul nggak? Bagaimana kamu mau punya handphone kamu nggak bisa baca? Betul kan? Rangkaiannya panjang itu. Bagaimana kalau kamu mau usaha apapun kamu nggak bisa membaca? Beli televisi petunjuknya susah, beli handphone petunjuknya susah, kadang nggak bisa baca. Ada teman Aki. Kenapa, Ki?
nggak bisa baca katanya. Kata cucunya kalau gitu pakai kacamata diukur kapot, ke apa ke optik, pakai kacamata. Dikasih tulisan kagak bisa baca juga. Emang nggak bisa aja dia mah. Emang buta huruf dari Emang kecil, beda walaupun pakai kacamata juga nggak bisa dia. Gitu. Jadi aku senang banget kalau anak muda kayak kamu misalnya ya tadarus atau murajaah kalau pagi-pagi gitu baca Quran. Dan baca Quran itu mencerdaskan otak. Membaca juga buku-buku lain juga mencerdaskan otak, mencerahkan kita. Gitu. Dan satu hal juga memberikan ketenangan. Bukan cuma setiap huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Bayangkan kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu berapa huruf itu, berapa kebaikan yang didapatkan oleh manusia. Maka untuk itu bacalah. Begitu. Ki, ada pesan-pesan nih. Ada yang mau nanya sekalian Ki. Pesen, emang gua restoran. Iya. Kalau mau pesen ke DBM di Galaxy. Makanannya enak dong. Dagang lagi Ki. Ya nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya yang tidak tahu jadi tahu. Oh, kita kalau nyari makan yang enak dan dekat di situ. Gitu. Kalau kita nggak ngasih tahu kita juga salah. Iya Ki, betul. Akhirnya dia nyari-nyari sampai ke Cirebon nyari makanan. Padahal di Galaxy ada. Gitu. DBM data tuh. Dapur Bang Miing ya. Betul. Ki, saya Jamila. Ki, bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat baca? Perasaan malas banget, mendingan beli kuota daripada beli buku katanya. Nah, itu di situ letaknya. Terima kasih Jamila. Jadi Aki ingat sama temen Aki dulu ada penyanyi lama namanya Jamal Mirdad. Kalau di DBM kan yang paling top bukan Jamal Mirdad tapi tulang Jamal. Iya, tulang jambal Oh, gitu. tulang Jamal. Beda Beda. sama tulang Jamal. Beda. Oh, beda. Nah, itu apa tadi pertanyaannya? Enggak, Aki ingat apa penyanyi Jamal Mirdad itu lagi. Oh Jamilah gitu kan ada lagunya ya. Aku nggak ada tapi nggak tahu tuh. Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Nggak pernah baca. Enggak, maksudnya udah Ikro. udah kagak terngiang-ngiang, udah kagak. Jamilah. Oh, dijogetinnya enak. Bagaimana cara untuk menumbuhkan minat baca Ki? Lebih baik beli kuota dibandingkan beli buku. Nah, anak-anak kita sebelum ada revolusi digital, sebelum ada HP gini, minat bacanya aja udah rendah. Ya kan? Kelihatan kok anak-anak kita. Kalau bahasa akademiknya kata orang-orang pintar namanya, kalau membaca tulis menulis itu namanya literasi. Barangnya bukunya itu literatur. Kalau orang males melakukan hal sifat-sifatnya pengetahuan dalam hal ini literasi, maka itu biasanya yaitu sekali membaca itu malas. Tapi kalau sudah membaca dia bisa baca novel halaman 1 halaman 2. Ya aku sih nggak ngajarin nggak bener. Biasanya kalau dulu yang paling cepet novel tuh kalau yang merangsang anak muda cepet ya. Ya siapa namanya? Kalau zaman dulu Nick Carter misalnya gitu. Atau stensilan yang jorok itu rajin bacanya anak-anak muda. Cepet banget. Udah gitu bacanya sambil gelisah. Oh, begini. Ya kan Aki juga kan pernah muda dulu. Coba cari bacaan yang memungkinkan dia bisa minat. Misalnya dia senang apa tanaman, baca majalah-majalah yang memuat tanaman. Kalau dia senangnya berdandan bersolek, baca majalah-majalah atau buku-buku yang tentang kosmetik. Dari situ aja dulu mulainya. Kalau dia nggak senang sastra, ya jangan baca baca-baca sastrawan yang berat-berat. Misalnya minat bacanya rendah tapi bacanya buku Taufik Ismail. Udah ngedon duluan itu. Baca buku Habib Yasin misalnya, ya berat. Nah, baca buku-buku yang dia minati. Minatinya tuh bukan cintami. Minati itu bukan minati Atman Nagara. Yang dia berminat terhadap sesuatu. Awalnya minat, habis itu jadi kebutuhan ya Ki ya. Misalnya minatnya pada handphone, baca literatur tentang handphone. Tentang apa namanya, apa sih namanya itu kalau guide, petunjuk tentang handphone. Baca itu. Jangan bangun tidur bacain teman lewat WA. Ya, paling banter cepet dari cowoknya atau dari ceweknya baca. Bukan itu. Baca yang bermanfaat. Buku-buku. Wah, sekarang mah nggak zaman buku. Siapa bilang? Udah ada library atau e-book. Iya, tapi kan baca buku lewat bentuk buku berbeda. Ada keasikan tersendiri. Coba lihat orang-orang bule. Biar kata bisnya nyesek-nyesek.
desak-desakan kayak apa, dia tetap bawa buku, yang satu pegang-pegangan, yang satu pegang buku. Itu orang boleh. Kenapa mereka maju? Karena mereka dibangun terus, diasah terus dengan bacaan-bacaan. Itu. Kalau orang kita kan daripada beli buku, mendingan beli kuota. Ya beli kuota juga boleh. Karena harus ada internet dan lain sebagainya. Baca di internet juga boleh, tapi baca buku juga harus. Gitu. Jadi sekali lagi titiknya adalah bagaimana menimbulkan minat baca. Carilah bacaan yang memungkinkan dia minat yang ada di luar bacaan itu. Gitu. Dia senangnya tentang apa, misalnya tentang kesehatan, baca buku kesehatan. Gitu. Paham? Paham tuh. Jadi baca menjadi penting, hukumnya menjadi wajib. Kalau nggak baca kita berdosa. Baca ya? Iya. Harus baca. Aki juga mau baca pengumuman imsakiyah. Kapan ya maghrib? Lama amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.